Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Tanpa menunggu balasan, Tulung langsung menarik duandu layaknya karung beras. Dret, wus. Jauh di dunia kecil dimensi tanpa nama, Guseng yang berkultivasi sambil menjaga tuan mudanya seketika membuka matanya. Tatapan mata Guseng kini melotot, bahkan saking takutnya, mata Guseng terlihat hampir keluar. Tubuhnya tak henti-hentinya bergetar hebat saat melihat Baian yang tiba-tiba ditusuk oleh pedang asura darah. Di tempat Baian yang sedang menyerap energi dari sisa-sisa domain, kini merasakan seluruh energinya yang selama ini ia kumpulkan, tiba-tiba menghilang saat diserap oleh asura darah. Tapi terlihat Baian sama sekali tidak membuka matanya. Kini tubuh Baian tiba-tiba mulai menyusut layaknya orang tua. Bukan hanya itu saja, secara perlahan tubuh Baian juga mulai terkikis. Tuh, tuan muda, teriak Guseng langsung menerjang ke arah Baian. Wus, duar, uhuk. Tubuh Guseng langsung terlempar oleh penghalang yang tidak bisa ia lihat. Guseng tak mau menyerah begitu saja, dengan gigih ia kembali melesat ke tempat Baian. Duar duar duar, duar duar duar. Entah sudah puluhan bahkan ratusan kali Guseng mencoba, ia tetap tidak bisa mendekati Baian. Terlihat tubuh Guseng juga diambang batas akibat serangan balik penghalang yang tidak bisa ia rasakan atau ia lihat. Baru kali ini Guseng melihat hal seperti ini, sekuat apapun penghalang yang diciptakan oleh master terkuat di dimensi alam dewa, ia mampu merasakannya. Tapi saat ini Guseng dibuat seolah seperti anak-anak yang baru menapaki jalan kultivator. Tuh, tuan muda, ucap Guseng dengan nada lirih. Tak lama setelah berucap, Guseng langsung terjatuh pingsan. Wus, namun sebelum Guseng terjatuh, energi tak kasat mata langsung menyelimuti tubuhnya hingga ia mengapung. Jiwa Baian yang saat ini bertemu dengan roh asura darah saling memandang satu sama lain. Apa kau yakin dengan keinginanmu ini? Tanya suara berat dan mengandung tekanan yang luar biasa. Lakukanlah, kau kan sudah menyerap semua energiku hingga kini aku sangat rapuh. Hanya dengan lambaian angin, aku pasti akan mati saat ini. Ucap Baian dengan nada tegas dan mata penuh tekad. Huf, aku bisa mengembalikan energimu yang aku serap. Pikirkanlah kembali, membuat energimu atau membentuk ulang energimu menjadi energi asura seperti tuanku sangatlah sulit dengan setingkat dirimu yang sekarang. Bahkan dulu tuanku harus mencapai Dewa Surgawi bintang 7 awal ia bisa membuat energinya menjadi energi asura. Ucap asura darah. Energi asura adalah energi awal dan energi yang diciptakan oleh manusia untuk melawan tekanan hukum semesta. Baian ingin melakukan ini karena ia tentu tak ingin dikekang oleh hukum semesta yang tidak bisa dipecahkan oleh semua orang termasuk tuan dari asura darah. Jadi tuan dari asura darah hanya bisa menciptakan energinya sendiri agar bisa hidup leluasa tanpa kekangan. Dan menurut asura darah, Baian juga tahu jika bukan energi asura saja energi awal, melainkan ada 9 lagi energi awal yang diciptakan oleh seorang kultivator. Namun sampai saat ini Baian belum mengetahuinya, karena asura darah berkata belum saatnya Baian mengetahui terlalu banyak, terlebih lagi ini untuk keamanannya dan keluarganya. Roh asura darah yang melihat Baian tetap keras kepala hanya bisa mengangguk pasrah. Karena saat ini Baian adalah tuannya yang baru, ia mau tak mau melakukan perintah tuannya. Baiklah, aku akan mengembalikan jiwamu lagi ke tubuh aslimu, ucap roh asura darah. Saat ini jiwa Baian dibawa ke tempat di mana roh asura darah bersemayam, yaitu pedang asura. Ya lakukanlah, apapun resikonya aku akan menanggung konsekuensinya, ucap Baian. Jika begitu tetaplah untuk bertahan. Ini jauh menyakitkan dari yang kau maupun aku bayangkan, ucap roh asura darah langsung menembakkan energi aneh ke jiwa Baian. Wus, jiwa Baian seketika lenyap, tak lama jiwa Baian kembali ke tubuh aslinya.
Saat kembali ke tubuh aslinya, Bai An merasa lemas dan tidak bisa bergerak. Ia juga merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Pandangan mata Bai An mengarah ke perutnya. Ia melihat pedang Asura bersarang tepat di perutnya dan mengarah ke dantiannya. "Ayo lakukan," ucap Bai An berusaha menggerakkan bibirnya. Dret, dret, tubuh Bai An seketika berguncang hebat. Bai An langsung menggertakkan giginya menahan rasa sakit saat sebuah energi kini mulai mengisi dantiannya. Art, art, art. Saking menyakitkan membentuk ulang energi, Bai An tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai An merasakan setiap inci tubuhnya dicabut lalu dipasang kembali. Bukan hanya itu saja, yang paling menyakitkan adalah ia merasa dantiannya disayat-sayat oleh ratusan juta pedang. Art, teriakan Bai An terus-menerus menggema hingga tanpa terasa hampir 2 bulan terlewati. Dari jauh Guseng yang telah tersadar kini hanya bisa mencengkram erat tangannya. Karena tidak bisa melakukan apa-apa, ia kini merasa seperti seorang pecundang. Ia adalah yang terkuat, tapi ia tidak bisa membantu tuan mudanya, malah ia kini hanya bisa menonton dari kejauhan. "Tuh, tuan muda," ucap Guseng dengan nada suara tertekan. "Aku yakin kakak tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau membahayakan nyawanya. Aku juga yakin jika kakak melakukan ini karena telah memikirkan konsekuensinya. Jadi cobalah untuk menenangkan dirimu," ucap Duan Du dengan penuh wibawa, kini berdiri di samping Guseng. Tulong yang ikut berdiri sejajar hanya mengangguk sambil mengepalkan erat tangannya. "Sialan, aku juga ingin jadi semakin kuat," ucap Tulong dengan nada penuh tekad. Tapi apa yang sebenarnya ayah lakukan? Sampai saat ini aku belum bisa menebaknya," tanya Bai Han kini melirik ke arah Duan Du, Guseng, Tulong dan YR. Mereka semua langsung menggelengkan kepala, mereka juga sampai saat ini belum bisa menebak apa yang Bai An lakukan. Tapi satu hal yang mereka tahu, ini untuk menuju kuat secara instan. Itulah yang ada di benak mereka. Walau menuju kekuatan instan, resikonya juga yang paling berbahaya, bahkan kematian sudah bisa di ujung mata jika menginginkan kekuatan instan. Di antara semua keluarga Bai An, hanya Bo Wuhan saja yang diam saat ini. Terlihat jika tubuh Bo Wuhan tak henti-hentinya bergetar ketakutan saat melihat ke arah tuannya. Fusi, ini adalah fusi yang menggabungkan sesuatu energi yang diserap lalu diubah menjadi energi yang dinamakan energi awal. Energi awal dalam sejarah buku kuno adalah energi yang tidak bisa dikekang oleh hukum semesta, dan bisa dikatakan energi awal melawan kehendak semesta, hukum, dan takdir. Teriak Bo Wuhan mundur lalu duduk melayang sambil menaruh kepala di atas lututnya. Tangan Bo Wuhan juga memegangi belakang kepalanya, dan menyembunyikan wajahnya dengan penuh teror. Sementara Duan Du, Tulong, Bai Chuye, Bai Han dan Guseng kini memelototkan mata mereka ke arah Bo Wuhan. "Hei idiot, dari mana kau tahu?" tanya Tulong langsung mendekati Bo Wuhan yang terus-menerus ketakutan. Yang idiot itu kau paman, apakah kau tidak mendengarnya dengan jelas?" Ia mengatakan dalam sejarah buku kuno, itu artinya ia membacanya dari buku kuno dan juga walau ia telah kehilangan 90% akalnya, tapi 10% akalnya itu tetaplah ada beberapa ingatan yang tersimpan di memorinya, dengus Duan Du. Tak lama setelah mengejek pamannya, Duan Du langsung menutup mulutnya karena tanpa sadar telah mengejek pamannya. Dengan cepat Duan Du membalikkan badannya, namun sebuah tangan lebih dulu menarik kerah jubahnya. "Mau kemana kau bocah sialan?" ucap Tulong menyeringai kejam. "Walau aku sedikit bodoh, aku sadar kau pasti menyamakan diriku dengan si idiot ini bukan? Jika begitu pamanmu yang baik ini akan mengajarimu cara berbicara yang sopan." Tubuh Duan Du seketika menjadi lemas saat mendengar itu, tatapan Duan Du seketika mengarah ke Guseng, Bai Han dan Bai Chuye. Namun ketiganya langsung mengalihkan pandangan ke arah Bai An. Akan merepotkan bagi mereka jika membantu Duan Du, terlebih lagi ini urusan pribadi keduanya. Wajah Duan Du menjadi jelek, melihat Guseng dan keponakannya sengaja mengalihkan pandangan. "Dasar sialan kalian semua, awas saja jika aku menjadi..." "Buk, aduh,"
Paman ampuni aku. Teriak Duan langsung mengeluh saat wajahnya ditinju oleh Tulong. Bukannya iba, Tulong semakin jadi memukul musuh bebuyutannya tersebut. Buk 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 buk, jerit keluhan terus-menerus terdengar selama 1 hari penuh. Sementara keluarga Bai'an hanya menikmati pertunjukan yang dilakukan oleh kedua pembuat onar tersebut. "YR, kenapa kau kemari? Bukankah aku mendengar dari Paman Gu, kau sedang berlatih dengan Bo Wuhan?" Tanya Baihan memiringkan kepalanya. "Itu karena aku dihubungi oleh Paman Gu, jadi aku langsung ke sini dengan cepat," jawab Bai Cuye dengan wajah datar sambil melihat ayahnya yang terus-menerus berteriak kesakitan. Baihan mengangguk-angguk karena ia juga dihubungi oleh Gu Seng. Dan dengan jelas Gu Seng saat itu panik sehingga menghubungi mereka semua. Waktu terus berlalu, tanpa terasa sudah 2 tahun terlewati. Bai'an masih terlihat melakukan fusi. Energi yang dimuntahkan oleh domain seseorang terus-menerus diserap lalu diubah menjadi energi awal. Di dalam tubuh Bai'an, kini dantian Bai'an yang hanya sebesar kepalan tangan mulai membesar secara perlahan. Warna yang awalnya berwarna biru gelap mulai berubah menjadi biru cerah seperti warna rambut Bai'an. Sementara lautan energi Bai'an kini sangatlah mencengangkan besarnya. Itu sudah melebihi pecahan dimensi kecil yang ada di dimensi tanpa nama. "Ark, sial, apakah masih lama?" tanya Bai'an menggertakkan giginya. Ia sudah merasa di ambang batas saat ini sehingga mau tak mau ia bertanya kepada roh Asura Darah. "Setahun lagi, bertahanlah dan tetap jaga kesadaranmu. Jika kau kehilangan kesadaran maka di saat itu kau akan langsung mati," ucap roh Asura Darah terdengar serius. Mendengar itu jiwa Bai'an terlihat menggertakkan giginya. "Sialan, aku harus bertahan, ini demi keluargaku, jika aku lemah maka mereka pasti akan mati," gumam Bai'an langsung mengingat wajah keluarganya satu persatu. Bahkan Bai'an mengingat wajah para saudaranya yang gugur saat membantunya melawan musuh-musuhnya. Tanpa diduga, jiwa Bai'an seketika berubah warna. Dari yang awalnya berwarna putih kini mulai menampakkan sosok jiwa yang menyerupai bentuk aslinya. Jiwa Bai'an kini mulai membentuk darah, tulang dan kulit. Bukan hanya itu saja, jiwa Bai'an kini memancarkan aura yang luas biasa kuat. Roh Asura Darah yang melihat itu langsung tersenyum tipis. Evolusi menuju jiwa abadi, walau masih di tingkat jiwa evolusi pertama, tapi ini sudah melebihi apa yang aku pikirkan. Gumam roh Asura Darah melihat ke arah atas. "Apa kau lihat keturunanmu yang entah kekeberapa ini Tuan? Aku merasa ia bisa melebihi kekuatan jiwamu suatu saat nanti. Dan jika itu terjadi, maka tidak akan ada yang bisa membunuhnya dengan mudah jika orang-orang serakah itu mengincarnya," gumam roh Asura Darah tersenyum penuh kesedihan dan kebahagiaan. Dret-dret. Secara tiba-tiba jiwa Bai'an mengeluarkan cahaya berwarna biru cerah. Mata roh Asura Darah sedikit menyipit saat melihat itu. "Sial, apa-apaan ini?" gumam roh Asura Darah langsung menyelimuti dirinya dengan energi tertentu. Blus, bom, wus. Jiwa Bai'an seketika meledakkan energi spiritual atau biasa disebut energi jiwa awal. Di luar, Duandu, Tulong, Baihan, Bai Cuye, Gu Seng dan Bo Wuhan seketika terlempar ke berbagai arah saat ledakan energi jiwa dari dalam tubuh Bai'an terjadi. Uhuk-uhuk, semua keluarga Bai'an seketika memuntahkan seteguk darah, dan yang paling parah terluka jiwanya adalah Baihan dan Duandu. Gu Seng yang terkuat kini melesat ke arah tertentu. Wus-wus, tep-tep, melihat Duandu pingsan, dengan cepat Gu Seng memeriksa tubuhnya. Wajah Gu Seng seketika berubah menjadi gelap. "Lukanya jiwanya sangat parah. Aku takut Tuan Muda Du tidak bisa bertahan hidup dalam beberapa tahun jika tidak cepat-cepat menemukan obat yang cocok untuk menyembuhkan jiwanya," gumam Gu Seng kini tak tahu harus mengatakan apa saat Bai'an telah terbangun. Duar, ledakan energi seketika Gu Seng rasakan saat melihat ke arah yang cukup jauh. Ia melihat Bai Cuye saat ini kehilangan kendali. "Sial, ini jauh merepotkan daripada bertarung melawan musuh-musuh kuat," gumam Gu Seng melesat ke arah Bai Cuye. Wus-wus, tep-tep,
Bertepatan dengan sampainya Guseng, Tulong juga telah lebih dulu beberapa detik sampai. Tenangkan dirimu YR, aku yakin kakakmu pasti akan selamat, jangan sampai kau terbawa emosi yang menyebabkan semakin terlukanya kakakmu, ucap Tulong kini penuh dengan kebijaksanaan. Bai Cuye hanya mengangguk lemas, dengan air mata terus mengalir saat melihat kakaknya dalam kondisi paling tragis. Guseng yang melihat itu pun hanya bisa membeku. Tak lama pandangan Guseng dan Tulong mengarah ke Bo Wuhan, yang kini terus mengapit kedua kakinya menggunakan tangannya. Bocah idiot ini, kenapa mentalnya seperti ini? Sangat merepotkan jiwa ia terus-menerus takut seperti ini, ucap Tulong dengan geram. Sudah, biar aku yang membawanya dan kau membawa Tuan Muda Du, ucap Guseng langsung memberikan Duan Du. Tapi Tulong langsung menggelengkan kepalanya. Biar aku yang membawanya duer bersama si idiot ini, kau jagalah Tuan Muda, aku takut terjadi apa-apa dengannya. Jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang yang melihat, itu akan jauh lebih menekan kita semua, ucap Tulong terdengar serius. Guseng mengangguk patuh disertai mata penuh kekaguman, karena di saat seperti ini, Tulong sangat bisa diandalkan. Baiklah, jika terjadi sesuatu, aku akan langsung menghubungi kalian, ucap Guseng dengan nada serius. Tulong langsung melirik ke arah Bai Cuye. Ayo YR, kita obati mereka bertiga semampu yang kita bisa agar mereka bisa bertahan lebih lama. Ajak Tulong sambil mencengkram erat tangannya dan dalam hatinya Tulong bergumam. Aku yakin jika Tuan Muda telah selesai, maka ia pasti menemukan cara untuk menyembuhkan luka di jiwa mereka, bertahanlah kalian. YR yang mendengar itu langsung membawa kakaknya tanpa sepatah kata. Tulong tidak mengambil hati, ia pun dengan cepat membawa Duan Du dan Bo Wuhan. Wus wus wus, ini sangat luar biasa, aku tak menyangka jika anak ini telah mencapai jiwa kedua, atau bisa dikatakan jiwa tipe penyerang, dengan kekuatan jiwa kedua ini. Aku yakin anak ini bisa membunuh musuh yang jauh lebih kuat darinya, asal kekuatan jiwa musuhnya lebih lemah darinya. Gumam roh asura darah saat melihat bentuk jiwa Baian yang kini menyerupai dirinya, dan ada energi berwarna biru selalu mengelilingi dirinya, dan energi tersebut seolah siap menyerang musuh jika diperintahkan. Dan seingat roh asura, ia tahu jika kekuatan seseorang berada pada tingkat Dewa Surgawi Bintang 1 awal dan musuh pada Dewa Surgawi Bintang 2 awal, dan pada saat bersamaan, kekuatan jiwa orang yang berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 1 awal, sudah mencapai kekuatan jiwa tipe penyerang, maka membunuh Dewa Surgawi Bintang 2 seolah membunuh semut. Dret, tekanan jiwa yang luar biasa seketika keluar dari jiwa Baian. Bahkan saking kuat dan besarnya tekanan tersebut langsung keluar ke tubuh asli Baian. Guseng yang merasakan itu langsung menutupi seluruh tubuhnya menggunakan energi jiwanya. Ia juga terlihat mundur cukup jauh saat merasakan penindasan mutlak dari energi jiwa yang keluar dari tubuh Tuan Mudanya. Ini apakah ini efek dari fusi, energi yang ingin Tuan Muda ubah, seperti yang dikatakan oleh Bo Wuhan? Gumam Guseng hanya bisa membelalakkan mata disertai tubuhnya tak henti-hentinya bergetar ketakutan dan seolah membuatnya untuk terus menundukkan kepala. Jika itu benar, maka membunuhku pasti seolah membalikkan telapak tangan, sambung Guseng sangat kagum dengan Tuan Mudanya. Seketika ia langsung berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti Tuan Mudanya, tapi dengan cepat ia membayangkan penderitaan yang Tuan Mudanya jalani selama bertahun-tahun. Aku tidak sebenari dan setangguh Tuan Muda. Aku yakin itu sangatlah sulit dijalani oleh seorang seperti diriku, gumam Guseng tersenyum pahit. Apa yang terjadi dengan diriku? Baian langsung bertanya setelah membuka matanya. Baian merasa seolah kehangatan telah ia rasakan sehingga langsung tertidur dan saat bangun, ia masih merasakan kehangatan tersebut. Roh asura darah yang mendengar suara Baian langsung tersadar. Hehehe, kau akan tahu setelah sampai di dimensi alam dewa. Mungkin saat ini kau belum menyadari perubahanmu secara menyeluruh, namun saat kau di sana, kau akan sadar perubahanmu saat ini. Kekeh roh asura darah. Baian mengangguk santai,
Selama ia bicara dengan roh pedang Asura, ia sudah tahu jika roh pedang Asura selalu memberitahunya secara setengah-setengah, tapi setiap ucapannya tidak ada yang omong kosong dan selalu kenyataan. Sama dengan Bo Wuhan, sebenarnya Bai An sangat ingin membunuhnya. Tapi roh Asura darah menyarankan untuk tidak membunuhnya, karena ia akan berguna untuk memancing musuh saat mereka sampai ke dimensi alam dewa. Dan apa yang disarankan oleh roh Asura darah akan menjadi kenyataan saat ia sampai nanti. Lalu apakah sudah selesai? Tanya Bai An, walau ia tahu jika saat ini ia merasakan energi yang masuk ke dantiannya dan langsung berubah menjadi energi awal, ia tetap bertanya. 5 bulan lagi, jawab roh Asura darah. Bai An pun langsung memejamkan matanya fokus untuk berkultivasi sembari menunggu. Ia juga tidak sadar jika saat ini jiwanya sudah tidak merasakan sakit lagi. 5 bulan sudah berlalu. Bai An langsung membuka mata saat mendengar suara roh Asura darah. Gabungkan jiwamu ke tubuhmu, ini sudah selesai, dan saat proses penggabungan, tekan sebisa mungkin energimu untuk jangan sampai keluar, karena itu mempengaruhi sampai mana batas peningkatanmu. Jika banyak energi yang keluar, maka peningkatanmu akan sedikit. Ucap roh Asura darah. Tanpa mengatakan apapun, Bai An pun langsung menggabungkan jiwanya ke tubuh aslinya. Dread Blues. Saat Bai An menggabungkan jiwanya, ia merasakan energi awal atau energi Asura kini mencoba untuk keluar dari dantiannya. Dengan cepat Bai An menekannya semampu yang ia bisa. Bam bam bam, bam bam bam. Teriakan Bai An langsung menggetarkan beberapa pecahan dimensi di sekitarnya. Bersamaan dengan itu terdengar beberapa kali ledakan dari dalam tubuh Bai An. Guseng yang memejamkan matanya, secara tiba-tiba mendengar sebuah teriakan yang disertai energi yang meledak, kini kembali terlempar karena tidak sempat melindungi dirinya. Duar, uhuk-uhuk, hoek-hoek. Sial, ini sudah 2 kali aku mengalami ini. Padahal aku sudah meningkatkan penjagaanku jika tiba-tiba Tuan Muda meledakkan energi di dalam tubuhnya lagi, gumam Guseng memasang wajah jelek. Apakah aku selemah ini atau memang insting bahayaku yang menurun? Gumam Guseng mencoba berpikir. Mungkin juga aku sudah terlalu tua, sambung Guseng. Di tempat Bai An, secara perlahan Bai An semakin melayang ke atas, bersamaan dengan itu ia secara perlahan membuka matanya. Tatapan mata Bai An saat pertama kali membuka mata adalah tubuhnya. Ia melihat otot-otot di tubuhnya semakin membesar dan mengencang. Bai An juga merasakan kekuatannya kini meningkat sangat banyak. Walau begitu, tidak ada jejak kebanggaan dari wajah Bai An. Dewa Immortal bintang 4 puncak, ini masih jauh dari kekuatan para master sekte besar yang ada di dimensi alam dewa, gumam Bai An dalam hati. Walau begitu, kau boleh mencoba kekuatanmu melawan salah satu dari master sekte besar yang ada di sana. Coba saja melawan master sekte besar peringkat 100 lebih dulu. Ucap roh Asura darah tersenyum kecil. Dan pada saat itu kau akan mengetahui perbandinganmu dengan mereka. Mendengar itu, Bai An mengangguk santai. Lalu tatapan Bai An mengarah ke sebuah pecahan dimensi tanpa nama yang tidak berpenghuni. Tangan Bai An langsung menjulur ke depan. Bom. Bersamaan dengan tangan Bai An terkepal, pecahan dimensi tanpa nama langsung hancur menjadi abu. Setidaknya aku merasa setara dengan Dewa Surgawi bintang 5 menengah, walau aku belum menggunakan kekuatan penuhku, gumam Bai An mencoba membandingkan kekuatannya. Tapi ia tidak sadar dengan apa yang Bai An lakukan dilihat oleh Guseng, dan Guseng merasa kekuatan Bai An setara dengan Dewa Surgawi bintang 6 awal. Walau Guseng juga mencoba membandingkan, tapi setidaknya Guseng pernah melihat salah satu dari master sekte besar bertarung. Ini luar biasa Tuan Muda, kau benar-benar luar biasa, teriak Guseng saat muncul di depan Bai An. Lukamu, ucap Bai An dalam sekali pandang langsung tahu jika jiwanya Guseng terluka. Ini tidak apa-apa Tuan Muda, dalam beberapa tahun jiwa saya pasti akan pulih, ucap Guseng menundukkan kepalanya. Bai An menggelengkan kepalanya. Balik badanmu,
Aku akan membantu memulihkan luka di jiwamu, perintah Bai An dengan nada tegas. Gu Seng kembali menggelengkan kepala dengan wajah sedikit ragu. Lebih baik Tuan Muda menyelamatkan Tuan Muda Han, Tuan Muda Du dan Bo Wuhan terlebih dahulu, karena jiwa mereka yang terluka paling parah. Ucap Gu Seng dengan nada terbata-bata. Bai An seketika memasang wajah datar. Jika aku suruh, maka lakukanlah, aku tahu batasan kemampuanku sampai mana. Glek. Dengan cepat Gu Seng membalikkan badannya setelah mendengar suara Bai An, yang langsung membuatnya merinding ketakutan. Blus. Ini, terlihat Gu Seng merasakan kenyamanan tiada taraf saat merasakan sebuah energi langsung menembus ke dalam jiwanya. Tanpa terasa Gu Seng memejamkan matanya disertai seutas senyum bahagia. Bukalah matamu, perintah Bai An. Gu Seng membuka matanya dengan wajah bingung. Namun tak lama ia tak henti-hentinya membuka tutup mulutnya saat melihat kondisi jiwanya kini sudah pulih dan butuh sedikit proses untuk pulih sempurna, bahkan meningkat. Kau hanya butuh 2 atau 3 hari untuk bermeditasi, setelah itu jiwamu akan pulih sepenuhnya. Bukan hanya itu saja, jika kau bisa memanfaatkan energi jiwa yang kuberikan, jiwamu pasti meningkat. Tanpa menunggu jawaban dari Gu Seng, Bai An langsung mengayunkan lengan kirinya. Crash! Sebuah celah seketika tercipta. Ayo kembali, mereka pasti telah lama menunggu kedatangan kita, ajak Bai An. Wus-wus, Bai An dan Gu Seng pun langsung memasuki celah. Aku sudah akan mencapai batasku, gumam Long Yuan terlihat lemas. Tep-tep, biar aku yang menggantikanmu, kini kekuatan jiwaku telah pulih, ucap Pixiu. Long Yuan melirik ke arah Pixiu sambil menganggukkan kepala. Baiklah, jangan sampai terjadi kesalahan. Jika sedikit saja kesalahan yang kita lakukan, maka jiwa Haner pasti akan musnah, ucap Long Yuan dengan nada serius. Kau tenang saja, aku sudah 2 mendengar ucapan sepertimu, dari YR dan Tulong, ucap Pixiu langsung mengambil alih. Dengan segera Pixiu mengalirkan kekuatan jiwanya, untuk menjaga jiwa Bai Han tetap seperti saat ia datang ke sini. Long Yuan yang melihat itu langsung berjalan keluar. Tep-tep, ceklek, hem. Pandangan mata Long Yuan langsung mengarah ke barisan keluarganya, yang saat ini mengantri di 3 pintu berbeda. Ini sudah 5 bulan, berapa lama lagi kau akan kembali Tuan Muda, gumam Long Yuan dalam hatinya. Semua keluarga Bai An ini selalu bergantian untuk menjaga jiwa ketiganya tetap seperti semula, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Untuk menyembuhkan itu adalah hal yang cukup mustahil bagi mereka, karena jiwa ketiganya terluka sangat parah. Dan yang paling berdampak adalah Bai Han. Tep-tep, Tulong dan Bai Chuye langsung muncul dari balik pintu kamar Duan Du dan Bo Wuhan. Bagaimana? Apa kondisi kakak tetap seperti semula? Tanya Bai Chuye menatap Long Yuan datar. Sejauh ini masih aman, jawab Long Yuan. Mendengar itu Bai Chuye dan Tulong langsung menghela nafas lega. Baguslah kalau begitu, ucap Bai Chuye berjalan ke arah lorong. Tulong dan Long Yuan langsung mengikuti dari belakang. Tep-tep, oh ya, apa Paman Tian sudah kembali? Tanya Bai Chuye sambil tetap melangkah kakinya. Aku rasa belum YR, kau tahu jika pamanmu itu cukup perhitungan. Jadi saat ini aku menduga ia masih bernegosiasi dengan para ras elf dan ras iblis yang berasal dari dimensi alam sihir, jawab Long Yuan dengan nada sedikit pahit. Benar saja apa yang Long Yuan duga, saat ini Chen Tian sedang menatap pemuda yang sangat tampan dari ras elf, dia adalah Anthony. Sementara di sebelah Anthony ada lagi pria paruhbaya dari ras iblis. Keduanya menjadi penguasa wilayah masing-masing. Namun Anthony sedikit lebih tinggi, yang mana ia juga menjadi penguasa dimensi tersebut, dan wakilnya adalah penguasa ras iblis. Aku tambah 2 bagaimana? Ucap Chen Tian dengan nada serius. Wajah Anthony dan Devan seketika bergerak-gerak. Ingin sekali rasanya mereka mencabik-cabik wajah Chen Tian. Namun mereka selalu berusaha menahannya, karena jika bukan mengingat Bai An dan para saudaranya seperti Tulong, Duan Du,
Bai Han yang berkontribusi besar saat melawan orang-orang dimensi alam dewa. Hei, apa-apaan wajah kalian itu? Apa kalian sakit? Jika kalian sakit, aku mempunyai sebuah pil penyembuh. Bagaimana jika aku berikan ini maka kesepakatan kita selesai? Tanya Chen Tian menaik-naikkan alisnya secara bergantian disertai senyum menjijikkan. Bra, dasar perampok sialan, apa kau ingin merampok seluruh sumber daya kami seraca terang-terangan? Hah, teriak Devan langsung menggebrak meja di depannya. Anthony yang di sebelah Devan langsung menenangkan. Tenangkan dirimu, jangan termakan provokasinya, ia saat ini sedang memancing kita agar kelemahan kita terbuka, ucap Anthony melalui telepati. Sementara Chen Tian dengan santai menggerakkan lengannya, lalu menuang teh yang telah disediakan oleh ras elf. Slup, teh ini cukup nikmat juga sebagai pengganti arak, puji Chen Tian. Namun pujian Chen Tian didengar jijik oleh Anthony dan Devan. Dret, Chen Tian mengeluarkan 2 juta batu kristal dan 1 gentong berisi arak. Yah, ini penawaran terakhir. Karena kita keluarga maka aku secara terpaksa berbaik hati memberikan arak terakhirku kepada kalian. Jika kalian masih menolak, jangan salahkan aku jika semua sumber daya kalian hilang. Ucap Chen Tian dengan wajah lesu. Krak-krak, kedua tangan Anthony dan Devan seketika terkepal erat, hingga menyebabkan bunyi yang cukup nyaring. Bagaimana tidak, padahal mereka telah berbaik hati memberikan diskon yang sangat banyak. Jumlah sumber daya berbasis jiwa yang Chen Tian inginkan, sebenarnya jika ditotalkan mencapai 30 juta batu kristal. Tapi mereka berbaik hati menjualnya dengan harga 10 juta batu kristal, karena ingin membantu penyembuhan Duan Du, Bai Han dan Bo Wuhan. Dan jika mereka memberikan Chen Tian secara cuma-cuma, maka ras mereka akan mengalami kerugian besar, serta kelaparan dalam waktu yang lama. Mereka juga sangat ingin membantu secara cuma-cuma, tapi mengingat ras mereka, terpaksa mereka melakukan bisnis. Sama halnya dengan Chen Tian, ia tahu akan hal tersebut sehingga membelinya, dan ia merasa 2 juta batu kristal cukup untuk membeli bibit tanaman sumber daya yang ia beli. Begini saja, bagaimana jika ras kami nanti membeli bibitnya di tempat kalian? Berikan kami harga yang menyamai dengan jumlah sumber daya yang kami jual ini. Walau kami tidak untung, tapi setidaknya kami juga tidak mengalami kerugian. Ucap Devan kini memikirkan jika mereka terus seperti ini maka ini tak akan pernah selesai. Setuju, ucap Chen Tian tersenyum lebar. Hal itu membuat Anthony dan Devan merasa ada yang tidak beres dengan senyum Chen Tian. Sebelum Anthony dan Devan mengeluarkan suara, Chen Tian lebih dulu menyalami keduanya. Setelah itu dengan cepat ia kabur dari sana. Wos, Anthony dan Devan kini saling memandang satu sama lain. Tak lama mereka seketika teringat jika tanah di dimensi inti dengan dimensi alam sihir berbeda. Duar, sialan, kita kena tipu lagi, teriak Anthony memasang wajah gelap. Ini perampokan secara terang-terangan, sambung Devan ikut menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Tak lama keduanya kembali tenang. Awas saja, akan kami balas ini jutaan kali lipat kepadamu Chen Tian, teriak keduanya serempak. Mereka berdua tidak menargetkan keluarga mereka yang ada di dimensi inti, namun mereka hanya menargetkan Chen Tian seorang. Pikirkan cara agar maling sialan ini rugi, tapi jangan libatkan yang lain, ucap Anthony kini mengepalkan erat tangannya. Hehehe, daripada memikirkan hal tersebut, lebih baik kita tunggu kabar dari Tuan Muda. Saat ia kembali maka kita akan adukan saja kepada Tuan Muda, kekeh Devan kini menyeringai licik. Wajah Anthony seketika bersinar terang. Kau benar, Tuan Muda Bai An pasti akan adil kepada setiap anggota keluarganya, ucap Anthony yang tidak berpikir sampai ke sana. Setelah berdiskusi, keduanya kini melesat ke arah tertentu. Wus-wus, tep-tep. Setelah menginjakkan kakinya di dimensi inti, tepatnya daratan besar yang ia namakan sendiri tanpa melalui diskusi. Kini Chen Tian tiba-tiba merasakan hawa dingin di tengkuk lehernya. Kenapa tubuhku tiba-tiba merinding dengan sendirinya ya, gumam Chen Tian heran. Tidak ingin terlalu memikirnya, Chen Tian melesat menuju,
kediaman yang terlihat sederhana dari luar. Wus, tep-tep, penguasa, sapa para prajurit pembantai. Chen Tian mengangkat tangannya. Jangan terlalu formal, kita ini adalah keluarga, kalian tahu itu, ucap Chen Tian tersenyum lebar. Keluarga apaan yang merampok keluarganya sendiri, dengus para prajurit pembantai dalam hati. Setelah sampai, Chen Tian melihat beberapa anggota keluarganya yang sering bersamanya. Aku telah membawa sumber dayanya, dan perlu kalian tahu, aku membelinya dengan harga yang sangat mahal tahu, ucap Chen Tian memasang wajah pahit. Tapi demi keponakanku, aku rela menghabiskan sebagian harta yang aku simpan, sambung Chen Tian memasang wajah teguh. Long Yuan, Bai Chuye, Tulong, Bai Yulong, Jiulong dan beberapa jenderal ras setengah naga raksasa, hanya bisa menatap datar ke arah Chen Tian. Hei, apa-apaan wajah kalian ini? Apa kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Dengus Chen Tian merasa tidak terima, jika keluarganya sendiri tidak mempercayainya. Kau tidak perlu menipu kami, dan juga, kami sudah tidak butuh apa yang kau bawa itu. Ejek Pixiu berjalan keluar dari lorong. Hehehe, bocah, kau terlalu lama menuju ke sini. Tuan Muda telah kembali bersama Gu Seng dan saat ini Tuan Muda kini mencoba memulihkan ketiganya. Dan kita di sini disuruh menunggu. Kekeh Tulong dengan nada ejekan. Wajah Chen Tian seketika cemberut. Lalu apa gunanya aku jauh-jauh ke sana, sudah menghabiskan tenaga dan harta, ucap Chen Tian. Pokoknya kalian harus ganti rugi, aku tidak terima dipermainkan. Sambung Chen Tian. Wajah semua orang yang ada di ruangan tersebut seketika menyeringai. Keluarlah penguasa Anthony, penguasa Devan, katanya ia ingin ganti rugi, ucap Tulong kini berdiri sambil menggerakkan jari-jarinya. Krak-krak, bukan hanya Tulong, semua yang ada di ruangan juga ikut berdiri sambil memasang wajah sangar. Chen Tian yang merasa tipuannya telah terbongkar kini mundur secara perlahan. Hei, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian ingin menindas seorang junior? Teriak Chen Tian menatap tajam Tulong. Apanya yang junior? Kau itu kan penguasa, ejek Long Yuan. Hehehe, Tuan Muda juga telah memberikan kami izin, sambung Pixiu kini mengepalkan tinjunya, lalu diayunkan ke arah wajah Chen Tian. Chen Tian yang melihat itu dengan cepat bergerak ke arah kiri. Bam! Tinju Pixiu hanya mengenai dinding yang ada di belakang Chen Tian. Baru saja Chen Tian menghindar, Long Yuan dan Jiulong langsung menerjang ke arahnya. Bam! Walau begitu, Chen Tian sangatlah licin, ia mampu menghindari serangan keduanya dengan sedikit usaha. Dret! Anthony dan Devan tak mau kalah, tatapan mata mereka terlihat sangat ingin menghajar Chen Tian yang telah merampok sumber daya mereka. Bam! Duar. Ledakan demi ledakan terdengar di raungan tersebut. Chen Tian terus-menerus menghindar sambil memasang wajah jelek, karena tidak bisa kabur dari ruangan tersebut. Tulong sialan, cepat buka perisai yang kau pasang ini, teriak Chen Tian. Hehehe, mau kabur, itu tidak akan bisa, ejek Tulong yang masih berdiri di tempatnya. Di sampingnya Bai Chuye hanya duduk sambil memejamkan mata, terlihat ia tidak ingin ikut campur masalah mereka. Dret! Bam! Gu Seng yang mendengar suara kegaduhan di aula depan hanya bisa mengerutkan keningnya. Ini pasti ulah Tuan Muda Tulong, gumam Gu Seng, karena tidak mungkin akan ada keributan tanpa dirinya. Hanya Tulong saja yang saat ini masih bugar. Jadi tentunya Gu Seng tidak mungkin menuduh Duan Du yang saat ini masih ada di depan dirinya. Tuan Muda, apa aku perlu memberitahu mereka untuk jangan membuat keributan di sini? Tanya Gu Seng melirik Bai An yang saat ini mengalirkan energi jiwanya ke tubuh Duan Du, Bai Han dan Bo Wuhan secara bersamaan. Tidak perlu, biarkan mereka bersenang-senang dulu, jarang-jarang mereka seperti ini. Bai An menggelengkan kepalanya. Bila perlu undang yang lainnya, ini juga sebagai perpisahan kita, karena saat ketiganya telah sadar, kita akan langsung berangkat. Ucap Bai An. Mendengar itu, Gu Seng seketika tersenyum kecil.
Apa aku juga bisa ikut bersenang-senang sebagai tanda ucapan perpisahan? Tanya Guseng kini ingin menghajar beberapa anggota keluarganya. Bai An mengerutkan keningnya sesaat. Huf, kau telah terkena penyakit mereka rupanya, ucap Bai An menghela nafas berat. Tapi tak lama Bai An mengangguk. Lakukanlah sesukamu. Tanpa mengatakan apapun lagi, Guseng langsung menghilang dari tempatnya, karena takut jika Bai An akan berubah pikiran. Bai An yang kini hanya sendiri langsung membuat perisai lebih kuat lagi, karena ia tahu daratan besar ini akan hancur untuk kedua kalinya. Duar, bom-bom, treng-treng. Benar saja apa yang Bai An duga, setelah perisai terpasang, suara ledakan dan pertarungan terdengar di berbagai penjuru daratan besar. Tentunya ini berawal dari Chen Tian, lalu Anthony dan Devan yang tidak terima mendatangi Tulong dan yang lainnya. Tulong pun langsung membuat rencana dari arahan Bai Chuye, sehingga Chen Tian dapat dijebak. Namun kini keributan yang lebih besar datang dari Guseng, yang membawa seluruh penghuni dimensi alam sihir dan seluruh orang di dimensi inti. Hahaha, apakah ini pukulan terkuatmu Guseng? Ini terasa seperti wajahku tertiup angin, ejek Tulong sambil tertawa terbahak-bahak. Guseng yang mendengar itu menyeringai tipis. Saat ini Guseng menyamakan tingkat kultivasinya dengan Tulong. Ia ingin tahu apakah mampu melawan Tulong jika tingkat kultivasi mereka berdua setara. Dret, duar. Tubuh Guseng seketika terlempar saat merasakan sebuah benda berat menyentuh tubuhnya. Urk, sial, tinjunya sangat mengerikan. Walau tingkat kultivasinya baru Dewa Surgawi Bintang 2 awal, tapi serangannya setara dengan Dewa Surgawi Bintang 3 awal. Gumam Guseng kini menepuk-nepuk jubahnya yang kotor akibat terkena tinju Tulong. Hahaha, hanya dengan serangan anak-anak kau sudah terlempar, sungguh memalukan bagi seseorang yang terkuat di antara kita semua, ejek Tulong. Wajah Guseng seketika cemberut. Karena hal inilah ia ingin menghajar Tulong, ia selalu tidak bisa mengontrol mulutnya. Jika nanti di dimensi alam dewa ia begini, maka ia yakin kelompoknya akan selalu diburu. Dasar bocah idiot, dengus Guseng terdengar kesal, saking kesalnya ia tidak memanggil Tulong sebutan tuan muda lagi. Tapi Tulong terlihat semakin tertawa saat dipanggil idiot. Hahaha, jika aku idiot lalu kau ini apa? Melebihi idiot, sampah, ejek Tulong. Tawa disertai ejekan Tulong langsung menggema. Hal tersebut membuat beberapa dari mereka kini menghentikan pertarungan dan ikut tertawa. Mereka semua yang tertawa adalah akibat ajaran dari Duan Du. Walau Duan Du tak pernah mengajari mereka, tapi menurut mereka, cara Duan Du adalah langkah menuju untuk kuat. Itulah yang ada di benak mereka masing-masing. Hahaha, kau benar Tulong, lihatlah wajahnya melebihi seorang idiot. Ejek Chen Tian kini terguling-guling di tanah saking kerasnya ia tertawa. Itu benar, aku tak menyangka jika yang terkuat di sini sama dengan Paman Tu, sama-sama idiot, sama-sama bodoh. Ejek Jiulong mengejek keduanya. Blus, blus. Kegaduhan seketika kembali pecah, wajah semua orang terlihat mengeluarkan senyum saat bertarung, begitupun Guseng. Walau di sela-sela ia kesal, di satu sisi ia sangatlah bahagia. Tapi di balik itu, mereka semua menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Di setiap lubuk hati masing-masing keluarga Bai An, semua menangis karena sadar ini akan menjadi kebersamaan terakhir mereka. Entah kapan Bai An dan beberapa yang ikut nanti akan kembali menjemput mereka. Kini terlihat pertarungan seketika mulai melemah. Mereka semua terlihat tidak terlalu bersemangat dalam bertarung. Bai An yang melihat itu hanya bisa menghela nafas berat, ia juga merasa enggan dan sedih untuk berpisah. Tapi jika ia membawa mereka semua, apakah ia bisa menjaga mereka semua? Apakah ia akan selalu ada di saat mereka dalam bahaya jika berpisah? Tentunya Bai An sadar dan ia tak ingin menjadi egois dan naif. Jadi satu-satunya cara hanyalah membawa beberapa dari mereka. Duer, hiburlah mereka semua, ucap Bai An melirik Duan Du yang terlihat baru sembuh, dan tidak sabar ikut dalam kemeriahan yang ada di depannya. Hehehe, ini yang aku tunggu-tunggu kak, jika begitu,
ayo lepaskan perisai ini, ucap Duan Du tersenyum kecil. Bai An langsung melambaikan tangannya. Dret, melihat perisai telah menghilang, Duan Du langsung melesat dengan wajah jahat. Bai Han dan Bo Wuhan yang baru sembuh ingin pergi mengikuti Duan Du, tapi dihentikan oleh Bai An. Apa yang kalian lakukan? Luka kalian masih butuh beberapa hari untuk sembuh total, jadi diam di sini, terutama kau Haner, ucap Bai An. Wajah Bai Han langsung cemberut, tapi dengan patuh ia kembali duduk ke tempat di mana ia tadi duduk. Sementara Bo Wuhan yang telah memiliki kecerdasan 30% kini mengangguk patuh. Bai An sengaja menambahkan kecerdasan Bo Wuhan, agar ia tidak terlalu takut terhadap dirinya seperti sebelumnya. Karena menurut Guseng, ketakutan akan dirinya yang membuat jiwa Bo Wuhan ikut terluka. Dret, wus. Saat semuanya sudah tidak ingin melakukan pertarungan lagi, seketika ribuan pedang bayangan dan ribuan berbagai senjata dari bayangan muncul di atas langit. Hahaha, kenapa kalian diam tikus-tikus kecil? Ayo terimalah serangan kakekmu ini, teriak Duan Du sambil tertawa jahat. Wus-wus. Bom 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 bom. Jutaan berbagai senjata bayangan langsung menerjang ke tempat semua keluarga Bai An. Sialan kau bocah nakal, rupanya sopan santun yang aku ajarkan belum membuatmu jera, teriak Tulong yang kini menghilangkan perisai yang ia buat untuk melindungi anggota keluarganya. Hahaha, bertambah lagi satu orang yang paling membuat pusing, teriak Guseng langsung melesat ke arah Duan Du. Bom bom, duar. Kekacauan kembali pecah dan kini jauh lebih parah dari sebelumnya. 1 bulan telah berlalu. Saat ini Chen Tian hanya bisa memasang wajah menyedihkan di depan Bai An. Ayolah Aner, ini kan ulahmu jadi kau harus membantu kakakmu ini untuk biaya ulang perombakan daratan ini, ucap Chen Tian merajuk di depan adiknya. Dasar licik, hartamu masihlah banyak, kini kau dengan tak tahu malunya ingin merampok tuan muda, dengus Tulong. Diam kau otak batu, ini masalahku dengan adikku, dengus Chen Tian melirik Tulong. Pandangan Chen Tian juga mengarah ke Bai Han, Bai Chuye, Duan Du, Guseng, Long Yuan, Pixiu, Jiulong, Anthony, Devan, Loei, Ling Feng dan beberapa anggota keluarga mereka yang laki-laki. Kalian juga diam, jangan ikut campur, sambung Chen Tian dengan nada sedikit ancaman. Semuanya seketika memasang wajah gelap, namun mereka tetap diam karena ini masalah Chen Tian dan tuan muda mereka. Bai An yang melihat kakaknya terobsesi dengan harta kini memijit kepalanya. Rupanya kakak harus disembuhkan penyakitnya oleh ibu, karena hanya ibu dan para wanita yang bisa membuatmu sembuh, ucap Bai An kini tersenyum tipis ke arah Chen Tian. Tubuh Chen Tian seketika menegang. Keningnya seketika mengeluarkan keringat dingin. Bukan hanya Chen Tian, semua laki-laki yang ada di sana melakukan hal yang sama, hanya Guseng dan Bo Wuhan saja yang tidak. Hei, ini masalah kita, jangan libatkan ibu dan para wanita, ucap Chen Tian dengan nada tidak puas. Beberapa dari mereka tanpa sadar ikut mengangguk setuju. Selama ini mereka sudah merasa nyaman hidup tanpa sosok yang jenis kelaminnya perempuan. Mereka sadar jika wanita sangatlah merepotkan dan sedikit sulit ditebak. Pada akhirnya setelah kepergianku, aku akan langsung membuka segel yang ada di bumi. Aku juga berencana membuatnya terhubung langsung ke daratan besar ini, ucap Bai An. Mendengar itu, beberapa dari mereka menolak keras, tapi pada akhirnya mereka setuju. Karena tanpa adanya wanita, mereka juga tidak akan bisa terlahir, mereka juga sadar akan butuh yang namanya pasangan hidup. 1 bulan lagi telah terlewati. Setelah membuka segel di bumi dan mereka pun pergi ke dimensi alam sihir, tempat portal yang menghubungkan dimensi alam dewa. Wus, tep-tep, apakah kau yakin ini tempatnya? Tanya Bai An kepada Guseng. Pandangan Bai An tetap mengarah ke sebuah portal yang cukup unik di matanya. Kini Bai An, Guseng, Duan Du, Tulong, Bai Han, Bai Chuye dan Bo Wuhan memandang ke arah kawah di bawah mereka. Di bawah kawah ada 2 pohon kecil yang selalu memercikkan petir setiap saat,
dan menurut Guseng, inilah portalnya, karena ia dulu muncul di sini. Benar Tuan Muda, tidak ada lagi tempat aneh selain di kedua pohon ini saat aku pertama kali muncul di sini. Jawab Guseng dengan jujur. Tak lama mereka bertujuh saling memandang satu sama lain. Setelah melihat semuanya memang benar apa yang diucapkan oleh Guseng, terdengar sebuah suara. Apakah kalian telah siap? Tanya Bai An dengan nada serius. Kau cukup licik juga sengaja bertanya kepadanya. Sebuah suara seketika muncul di pikiran Bai An. Melihat Bai An hanya diam saja, Asura darah langsung kembali ke dalam pedang Asura. Sementara keluarga Bai An yang mendengar itu langsung memasang wajah penuh semangat. Karena inilah yang mereka tunggu-tunggu. Tentu kami siap, ucap semuanya serempak. Bai An langsung melirik ke arah Guseng dengan sedikit anggukan. Lakukanlah, ucap Bai An. Guseng langsung maju menuju depan pohon kembar. Wus, tep-tep. Hei Wuhan bantu aku, ucap Guseng melirik Bo Wuhan. Bo Wuhan tidak langsung bergerak, ia kini melirik ke arah Bai An. Saat melihat Bai An mengangguk, ia langsung muncul di depan Guseng. Tanpa menunggu waktu lama, keduanya langsung mengerahkan energi mereka dalam jumlah yang sangat besar, lalu ditembakkan ke tengah-tengah pohon kembar. Blus, dret, jeder. Seketika sambaran petir muncul dari langit, bersamaan itu sebuah celah muncul dari tengah-tengah pohon kembar. Sial, aku tak menduga jika jumlah energi yang dibutuhkan melebihi perkiraanku, gumam Guseng sedikit tersenyum pahit. Wus. Tak lama Bai Cuye muncul lalu membantu keduanya untuk membuka celah lebih besar lagi. Blus, dret, jeder. Lagi-lagi petir menyambar di sekeliling pohon kembar, namun kini jauh terasa lebih dahsyat dari sebelumnya. Beruntung Bai An telah membuat penghalang agar petir-petir tersebut tidak mengenai anggota keluarganya. Ayo masuk, ini tidak akan bertahan lama, teriak Guseng. Bai An dan yang lainnya langsung mengangguk. Wus, Tulong dan Duan Du lebih dulu masuk setelah disuruh oleh Bai An masuk, disusul oleh Bai Han dan Bai Cuye. Kalian masuklah, aku akan mencoba menahannya agar tidak langsung menghilang, ucap Bai An yang melihat celah semakin mengecil. Guseng dan Bo Wuhan mengangguk patuh. Wus, melihat semua orang masuk, kini Bai An melirik ke arah Asura darah. Apa kau yakin jika kedua pohon ini adalah harta yang sangat langka? Tanya Bai An. Benar, selain bisa dijadikan sebuah penghubung antar dimensi besar, pohon petir kembar ini juga bisa digunakan sebagai artefak pelindung. Bahkan dahulu tuan pertamaku mencoba menyerangnya menggunakan diriku, namun pohon petir kembar ini hanya mengalami goresan saja. Jawab Asura darah dengan nada serius. Menurut pepatah, semakin tinggi seseorang, semakin bahaya juga seseorang itu hadapi, ucap Bai An tersenyum tipis. Sama halnya dengan dirimu, aku mengira kaulah senjata terkuat, tapi aku tak menduga jika menemukan ada yang lebih kuat darimu di sini. Ini sungguh menarik bukan? Sambung Bai An langsung memejamkan matanya. Asura darah terdiam saat mendengar apa yang diucapkan oleh Bai An. Memang benar apa yang diucapkan oleh Bai An. Di seluruh dimensi ini, masih banyak yang belum terungkap, mungkin ada juga orang-orang yang jauh lebih kuat dari musuh tuan pertamanya, tapi orang-orang yang jauh lebih kuat tersebut sengaja menyembunyikan diri mereka. Dret, saat Bai An membuka matanya, sebuah energi jiwa awal seketika menyelimuti tubuh Bai An. Tep-tep. Bai An langsung melangkah ke depan pohon petir kembar. Jika kau memiliki sebuah roh, maka bekerja samalah, aku akan membawamu bersamaku mengelilingi seluruh dimensi, kau juga akan menjadi saksi pertumbuhanku yang akan menjadi seorang yang terkuat di masa depan, ucap Bai An langsung menggenggam kedua batang pohon petir kembar, menggunakan energi jiwa yang sudah berbentuk lengan. Jeder, seketika tubuh Bai An disambar petir, namun karena ia telah mengantisipasi akan hal tersebut terjadi, Bai An terlihat baik-baik saja. Kau layak menjadi tuan kami yakin kau akan menjadi sosok besar suatu saat nanti, itu terbukti dari kecerdasanmu dan roh yang ada di senjatamu juga, kami telah bertemu dengannya di masa lalu.
Tak lama dua sosok roh muncul dari batang pohon tersebut. Melihat kedua roh tersebut mirip dengan sebuah burung kembar berjenis phoenix, Bai An sedikit melebarkan matanya. Phoenix bercampur naga, gumam Bai An. Salah, kami dulunya adalah burung naga kuno, spesies awal dari sebelum berevolusinya naga yang sering kau lihat di dunia kultivator, ucap kedua burung naga serempak. Mendengar itu Bai An mengangguk. Lalu kenapa kalian begitu cepat setuju ingin mengikutiku? Apakah tidak ada syarat tertentu? Tanya Bai An yang merasa curiga. Tidak mungkin kalian hanya setuju lantaran aku hanya sedikit cerdas bukan? Sambung Bai An. Kedua roh burung naga saling memandang satu sama lain. Sejujurnya kami hanya kesepian saja, dari dulu kami ingin pergi dari sini, tapi kami tidak tahu tujuan kami ke arah mana. Terlebih banyak sekali orang-orang serakah yang mengetahui tentang kami sering memburu dan menggunakan kami secara tidak layak. Dan kau, orang yang berbeda, walau aku merasa kau sedikit haus akan darah, tapi kau bisa menekan itu, kau juga memiliki hati tulus yang ingin melindungi semua orang yang kau anggap penting. Itu sudah cukup bagi kami mengikutimu, ucap kedua roh burung naga. Mendengar itu Bai An mengangguk disertai senyum hangat. Baiklah jika begitu, aku akan menaruh kalian di dunia jiwaku, kalian juga bisa bermain dengan roh asura darah. Ucap Bai An langsung mengangkat kedua pohon petir kembar lalu memindahkannya ke dalam dunia jiwanya. Blus. Bersamaan dengan itu, Bai An juga langsung melesat ke dalam celah yang hampir tertutup. Wus. Dret. Saat Bai An sudah masuk, sebuah cahaya terang menyilaukan mata Bai An sehingga mau tak mau ia menutup matanya. Terdengar suara Bai An yang sedikit merintih, saat merasakan sakit di kepalanya disertai sebuah tekanan yang terasa di sekitarnya. Secara perlahan Bai An membuka mata, ia sedikit terkejut melihat apa yang ada di sekeliling. Cepat sekali aku sampai, dan juga apa ini dimensi alam dewa? Gumam Bai An bertanya-tanya dalam benaknya. Tak lama pandangan Bai An kini mengarah ke ribuan orang di atasnya, yang sedang berteriak ke arahnya. Wah, dia telah bangun. Bunuh-bunuh, bunuh-bunuh. Ribuan suara dari para penonton seketika menggema di kursi penonton. Saat ini Bai An berdiri tepat di tengah-tengah arena pertarungan hidup dan mati. Entah apa yang terjadi sehingga Bai An tiba-tiba berada di sini saat ia bangun. Tapi yang pasti, Bai An saat ini langsung menyeringai kejam saat merasakan aura membunuh yang sangat pekat, yang diarahkan ke dirinya. Tak lama pandangan Bai An melirik ke arah sosok manusia raksasa, yang kini mengayunkan senjata tepat ke arahnya. Krak, bom. Tubuh manusia raksasa seketika meledak, setelah Bai An mengepalkan tangannya. Sorakan dari para semua penonton kini seketika menjadi hening. Bahkan sosok raksasa yang mengenakan mahkota langsung bangkit dari tempat duduknya. Baru kali ini ia melihat ras manusia bisa membunuh seorang yang memiliki kekuatan Dewa Surgawi bintang 2 awal, tanpa menyentuh atau melakukan apa-apa. Ini apakah kau yakin jika kau menemukannya di pintu portal yang berasal dari dimensi kecil? Tanya Raja Raksasa melirik ke arah seorang manusia raksasa. Benar yang mulia, saya menemukannya di sana, jadi tidak mungkin ia memiliki kekuatan jauh lebih besar dari petarung elit kita, dan juga jika ia memang berasal dari dimensi alam dewa, ia pasti akan muncul di portal yang paling besar, ucap manusia raksasa dengan nada terbata-bata. Mendengar itu, Raja Raksasa kembali melihat ke arah Bai An yang masih berdiri sambil melihat ke arah sekelilingnya. Tak lama ia tersenyum tipis. Bagi siapa yang bisa membunuh ras manusia kecil ini, maka akan diberikan hadiah yang layak dan diangkat menjadi seorang komandan, teriak Raja Raksasa. Seketika para penonton yang tadinya terdiam kini mulai berteriak. Wah, bunuh-bunuh, bunuh-bunuh. Para penonton yang berasal dari berbagai ras, kini mulai bangkit untuk mendaftarkan diri menuju arena. Sementara Bai An yang mendengar itu langsung melirik ke arah manusia raksasa, yang memiliki mahkota di kepalanya. Jadi dia yang memiliki arena ini, gumam Bai An melihat kekuatan Raja Raksasa berada di tingkat Dewa Surgawi bintang 3 puncak.
Baian juga melirik ada dua penonton dari ras iblis dan ras vampir yang memiliki kekuatan dewa surgawi bintang 3 akhir. Melihat dari umur keduanya, aku merasa mereka pasti disebut jenius monster, karena umur mereka baru mencapai kurang dari 2000 tahun, gumam Baian memiringkan kepalanya. Wus wus wus, tak lama puluhan orang dari berbagai ras kini mendekatinya. Hahaha, dia milikku, jangan kalian ikut. Bom, tubuh dari ras manusia yang tadi ingin mengklaim Baian langsung hancur menjadi abu. Bom bom bom, bukan hanya manusia yang tadi berteriak, bahkan semua ras yang ikut turun ke arena juga ikut meledak menjadi abu. Ups, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku ternyata, gumam Baian tersenyum kejam. Wus, tak lama Baian perlahan melayang ke langit. Dread, blus. Baian langsung mengeluarkan ribuan pedang energi, tak lupa juga ia menggabungkan hukum angin, api dan petir dari setiap pedang energi yang ia ciptakan. Tak ada gunanya membiarkan kalian semua hidup, melihat dari aura membunuh kalian yang pekat, aku merasa kalian telah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa beban, aku juga merasakan jiwa kalian yang memiliki hasrat membunuh yang kuat, ucap Baian. Dread. Ribuan pedang energi yang Baian ciptakan seketika menerjang ke arah para penonton. Melihat itu, kini semua penonton sadar jika orang yang ingin mereka bunuh adalah sosok yang tidak bisa mereka singgung. Ini setidaknya ia berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 3 Puncak, ia setara dengan Raja Petarung, ucap salah satu penonton kini melirik ke arah Raja Raksasa yang memiliki julukan Raja Petarung. Semuanya, cepat pergi dari sini jika kalian ingin hidup, teriakan demi teriakan seketika menggema dari setiap penonton. Wus wus, crash, bom bom bom, terlambat, gumam Baian dengan wajah datar. Wus, Baian juga langsung bergerak menuju Raja Raksasa yang kini terlihat berkeringat dingin, akibat tekanan yang Baian berikan. Tep-tep, katakan ini ada di mana, jika kau menjawab dengan jujur, maka aku akan membiarkanmu hidup, ucap Baian menatap tajam ke arah Raja Raksasa. Tubuh Raja Raksasa semakin bergetar hebat saat melihat Baian muncul tepat di depan matanya. Ini berada di dimensi campuran, atau biasa disebut dimensi mixture, ucap Raja Raksasa terbata-bata. Baru kali ini ia merasakan tekanan seperti ini sehingga tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bukan hanya itu saja, jiwanya juga seketika terluka saat Baian muncul di depannya. Bisa dipastikan jika ras manusia yang ada di depannya ini bisa membunuhnya, hanya dengan lambaian tangan. Baian mengerutkan keningnya karena baru pertama kali mendengar nama dimensi tersebut. Lalu di mana dimensi alam dewa berada? Tanya Baian. Ini juga dimensi alam dewa. Dan dimensi alam dewa ada 3 bagian, dimensi mixture berada di timur dan dimensi mixture yang terlemah dan yang terkuat adalah dimensi alam surgawi, berada di tengah-tengah, sementara di paling barat adalah dimensi alam kegelapan, semua penghuni di dimensi alam kegelapan adalah ras iblis. Ketiga dimensi alam dewa ini dulunya menyatu, namun entah siapa orang yang bisa membuatnya terbagi menjadi 3. Ucap Raja Raksasa langsung memberitahukan kepada Baian secara terperinci, karena dia tahu jika Baian memang benar-benar tidak mengetahui dimensi alam dewa, dan ia juga kini membenarkan ucapan bawahannya jika Baian memang benar datang dari dimensi kecil. Baian yang mendengar itu langsung melambaikan tangannya. Tak lama semua jiwa orang yang ia bunuh langsung diserap berserta energinya. Dread, bersamaan dengan itu, 2 orang dari ras vampir dan ras iblis yang memiliki kekuatan dewa surgawi bintang 3 akhir, kini muncul di depan Baian dalam kondisi terluka. Kalian hebat mampu bertahan hidup, ucap Baian dengan nada santai. Mata kedua ras iblis dan ras vampir langsung melotot ke arah Baian. Jika kau membunuhku maka sekte jubah kegelapan tidak akan melepaskanmu, ucap ras vampire langsung memberikan Baian ancaman. Aku ingin merasakan hal itu juga, bagaimana mereka akan mengejarku, ucap Baian. Crash, tubuh ras vampir langsung terbelah menjadi 2, setelah tertebas oleh pedang energi yang Baian ayunkan.
Lalu kau, ancaman apa yang akan kau katakan? Maka katakanlah, ucap Bai An menatap tajam ke arah ras iblis. Ras iblis langsung menggelengkan kepalanya. Bunuhlah aku, walau aku mati, tidak akan ada orang yang mencarimu. Ucap ras iblis tersebut dengan mata penuh ketegasan disertai ketenangan. Namun di dalam hatinya ia memiliki dendam yang tidak bisa ia balaskan sampai saat ini. Bai An yang menyadari itu tersenyum tipis. Oh, rupanya ada juga ras iblis yang memiliki dendam kepada sesama rasnya sendiri. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.